Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat semuanya, kita lanjutkan belajar TOEFL-nya tentang struktur strategi yang ketiga atau skill yang ketiga, yaitu be careful of appositive. Hati-hati dengan appositive. Apa itu appositive? Appositive adalah kata benda yang datang sebelum ataupun sesudah kata benda yang lainnya. Artinya, appositive itu terlihat seperti subjek, padahal dia bukan subjek. Serta fungsinya adalah menjelaskan atau memberikan penjelasan tambahan tentang si subjeknya. Seringkali appositive ini membingungkan banyak orang ketika mengerjakan soal TOEFL, terutama di sesi structure. Kenapa? Kita lihat contoh yang pertama ini. Sally, the best student in the class, got A on the exam. Ya, seolah-olah Sally itu adalah subjek dan the best student juga subjek dan verbnya juga ada, yaitu got. Oke, can we have two subject in this sentence? Boleh tidak ada dua subjek dalam satu kalimat? Tidak boleh ya. Masih ingat kan sahabat semua? Kalau kalimat yang benar itu satu subjek, satu verb. Sedangkan di dalam kalimat ini seolah-olah ada dua subjek. Nah, inilah yang dinamakan appositive. Jadi, appositive ini terlihat seperti subjek, padahal dia bukan subjek. Fungsinya apa? Sebagai penjelasan tambahan terkait informasi si subjek. Kalimat ini aslinya Sally got A on the exam. Nah, kapan kita tambah? Kenapa ditambahkan the best student in the class? Karena bisa jadi nama Sally itu banyak, maka dipertegas dengan Sally yang paling pintar di kelas. Inilah yang disebut dengan appositive. Oke sahabat, ada dua cara membuat appositive, yaitu pertama antara subjek dan verb dipisahkan oleh koma atau diapit ya oleh koma. Jika kita menemukan kalimat Sally, the best student in the class, got A on the exam. Nah, maka kita harus mengetahui bahwa subjek terletak di awal kalimat atau sebelum appositive. So, appositive muncul di tengah kalimat. Yang kedua, appositive muncul di awal kalimat. Artinya antara subjek dan verb tidak akan dipisahkan oleh koma. Jadi, subjeknya terletak di tengah kalimat setelah appositive yang ditandai dengan satu koma. Kesimpulannya adalah appositive jika dia di tengah kalimat ditandai dengan dua koma. Sedangkan jika di awal kalimat, appositive ditandai dengan satu koma dan langsung diikuti subjek serta verbnya. Poinnya adalah hati-hati dengan appositive karena appositive bukan subjek. Langsung saja kita lihat contohnya ya. Bla 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 bla, George is attending the lecture. A, right now. B, happily. C, because of the time. D, my friend. Mana pilihan jawaban yang benar? Saya yakin sahabat sudah paham ya. Kita telusuri dulu pertanyaannya. Di sini sahabat melihat ada George. George adalah nama orang. Yes, of course. Dia bisa menjadi subjek. Tapi sahabat lihat kan ada dua koma. Artinya kalau ada sesuatu yang berada di antara dua koma, nah ini bukan subjek. Akan tetapi adalah appositive. Jadi George bukanlah subjeknya, tapi dia adalah positive. Jadi pada soal ini yang missing adalah subjeknya. Kenapa? Karena is attending ada verb atau predicate-nya. Jika A, right now, B, happily, C, because of the time bukan subjek, otomatis jawaban yang D adalah subjeknya. So this answer to this questions is my friend. My friend George is attending the lecture. Kenapa dibutuhkan George sebagai appositive? Karena jika my friend is attending the lecture ini sudah kita buatkan kalimat, tapi kan masih ragu, teman saya kan banyak. Jadi teman saya dia datang ke kuliah. Tidak mungkin, teman yang mana? Ya, maka dipertegaslah dengan teman saya si George datang ke kuliah. Maka George sebagai penjelasan yang kuat dari teman saya. Oleh sebab itu, kalimat ini sangat membutuhkan appositive. Selanjutnya kita exercise yang kedua.
Henry Adams born in Boston, blah blah blah, famous as historian and novelist. A became, B and became, C he was, D and he became. Ingat sahabat, cara membuat a positive adalah pertama jika dia di tengah kalimat diapit oleh koma. Jika dia di awal kalimat maka dia hanya ada 1 koma. Pada soal ini sudah ada 2 koma, berarti born in Boston-nya adalah positive. So pada soal ini Henry Adams sebagai subjek. Kita lihat bla 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 famous as, iya ternyata verbnya yang tidak ada pada soal ini. Otomatis kita akan mencari verb. Untuk yang A kita tahan dulu. Yang B and became. Ya, ada verb tapi kan ada kata sambung duluan and became. Kita tidak membutuhkan kata sambung. Kemudian yang C, he was. Tidak, karena sudah ada subjek yaitu Henry Adams. So, jawabannya bukan C. D, and he became. Apalagi ini ada kata sambung, ada subjek, ada verb. Yang kita butuhkan apa tadi? Verb, kata kerja. Maka yang betul jawabannya adalah yang A. Henry Adams, born in Boston, became famous as historian and novelist. Ya, born in Boston sebagai a positive untuk memperjelas bahwa Henry Adams lahir di Boston. Jadi kalau hanya Henry Adams menjadi orang yang terkenal sebagai sejarawan dan novel, penulis novel ya. Henry Adams itu di mana? Siapa dia? Oh, ternyata Henry Adams yang lahir di Boston. Itulah gunanya a positive untuk mempertegas, memperjelas tentang si subjeknya. Sudah paham ya sahabat semuanya? Oke, thank you for watching and see you the next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.